Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur sederhana Anissa. Kali ini saya mau buat mochi yang enak banget dan buatnya juga gampang, bahan-bahannya ekonomis. Ini mochi coklat lumer ya. Yuk kita langsung aja ke bahan-bahan dan ke cara pembuatannya ya. Ini ada tepung ketan putih 500 gram, ada gula 9 sendok makan, ada tepung maizena 3 sendok makan, dan di sini ada minyak goreng 3 sendok makan juga, ada garam setengah sendok teh, ada vanili bubuk 1/4 sendok teh. Di sini saya mau buat 2 warna dan 2 rasa. Ini rasa pandan dan ini rasa taro ya teman-teman ya. Dan ini ada air 500 ml. Dan ini buat taburannya ada tepung maizena yang sudah disangrai, ini ada 5 sendok makan, atau sesuaikan aja sama selera ya sampai dia cukup. Dan di sini ada coklat, ini beratnya 1/4 ya, dan 2 saset susu kental manis. Sekarang yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Ini udah saya sediakan wadah yang lebih besar. Kita masukkan gula, kita masukkan garam sama vanili bubuknya, dan ini kita masukkan air. Kita aduk sampai gulanya tercampur rata. Ini kita masukkan airnya, dan ini gulanya sudah larut. Langsung aja kita masukkan nih tepung maizenanya, kita masukkan tepung ketannya, nah ini sudah tercampur rata ya teman-teman ya. Ini mau kita masukkan susu kental manisnya yang 2 saset. Ini mochinya beneran enak banget ya teman-teman ya. Anak saya sering dibuatin mochi ini, dan bahan-bahannya juga ekonomis dan mudah didapat ya teman-teman ya. Ini kalau kita beli mochinya mahal ya teman-teman. Dan ini bisa kita tambahin stroberi dalamnya bagi yang suka, atau topping yang lain juga bisa ya teman-teman ya, atau es krim. Dan ini kita masukkan minyak sayurnya, dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Dan ini boleh juga disaring ya teman-teman ya, supaya hasilnya lebih halus lagi ya. Dan ini mau saya saring dan mau saya bagi jadi 2 bagian ya, karena mau saya kasih warna. Nah, saya menggunakan wadah seperti ini ya teman-teman ya, atau loyang bulat, atau sesuaikan aja sama selera teman-teman ya, mau yang petak tapi kalau bisa lebar ya teman-teman ya, supaya dia lebih matangnya lebih cepat ya. Dan ini udah saya olesi juga dengan minyak sayur tipis-tipis supaya nanti dia tidak lengket ya. Dan ini mau saya bagi, saya bagi 2, dan ini diaduk dulu ya teman-teman ya. Ini saya kasih yang rasa pandan, kita kasih secukupnya aja ya. Dan ini kukusannya sudah dipanaskan ya teman-teman ya. Dan ini mau kita kukus sampai dia matang. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata ya. Dan ini sudah tercampur rata. Ini saya kasih tadi pewarna sekitar 1/4 sendok teh ya teman-teman ya. Dan ini kita kasih yang warna ungu. Ini kita kasih juga secukupnya aja ya.
kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ini perasa taro ya teman-teman ya. Dan ini sudah tercampur rata ya teman-teman, langsung aja mau kita kukus. Dan ini kita kukus sampai dia matang ya teman-teman ya. Sekitar 15 menit atau 20 menit ya, dan kita tunggu dulu sampai dia matang. Dan ini setelah 15 menit dia sudah matang ya teman-teman ya, langsung aja kita angkat dan kita keluarkan airnya kalau ada ya. Dan ini mau kita biarkan dulu dingin ya teman-teman. Ini mau kita ulenin dulu pakai sendok aja karena ini masih panas ya. Nah, nanti kalau setelah dingin baru kita potong-potong. Dan ini yang warna hijaunya juga sudah matang ya teman-teman, nih warnanya cantik banget. Nah ini sudah agak dingin ya teman-teman, nih tadi saya bagi supaya cepat dinginnya ya. Dan ini mau langsung aja kita potong-potong dengan spatula aja ya. Dan kalau dia sudah dingin dia tidak lengket ya teman-teman, tapi kalau masih panas dia masih lengket ya. Dan ini mau saya potong sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau teman-teman untuk dijual ditimbang ya supaya besarnya sama. Ini saya karena untuk dimakan sendiri tidak perlu ditimbang ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini buatnya gampang sekali ya teman-teman ya. Dan kita kasih coklat di tengahnya seperti ini. Coklatnya sesuaikan aja sama selera ya teman-teman ya. Dan ini kita tutup. Dan kita rapatkan dan kita bulatkan lagi ya supaya coklatnya tidak keluar. Dan ini boleh kita putar-putarkan. Dan langsung aja kita balurin ke tepung maizena yang sudah disangrai ya teman-teman ya. Dan saya menggunakan cup puding seperti ini ya teman-teman, supaya dia nanti tidak melebar ya, dan hasilnya tetap bulat cantik. Nah ini teman-teman hasilnya cantik banget dan besarnya juga pas ya. Dan ini mau kita apakan sampai selesai ya. Nah ini teman-teman yang warna ungu sudah selesai. Ini dapat sekitar 13 ya teman-teman. Ini udah ada juga tadi yang dimakan. Dan ini jumbo-jumbo ya teman-teman ya. Dan ini mau kita buat yang warna hijau ya. Ini juga sudah dingin. Langsung aja kita keluarkan. Ini mau kita uleni sampai dia mulus ya teman-teman ya. Dan kalau sudah dingin dia enak megangnya teman-teman, dia tidak lengket. Kalau buatnya usahakan dingin dulu ya teman-teman. Dan ini mau kita potong-potong juga dan kita bentuk-bentuk. Ini baunya harum sekali dan kenyal ya teman-teman ya. Dan ini anti gagal ya teman-teman. Teman-teman harus coba buat, ini beneran enak dan buatnya gampang banget ya. Jadi teman-teman sambil nonton videonya mohon dukungannya ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah ini mau saya potong-potong, sudah mulus. Dan ini udah dipotong-potong teman-teman nih. Seperti biasa ya, kita lebar-lebarkan lagi. Kita
kasih coklat secukupnya. Dan kita rapatkan bawahnya ya. Ini seperti ini. Kita celupkan ke tepung maizena. Nah, ini hasilnya. Dan kita masukkan lagi ke cup seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah mochi coklat saya sudah matang. Ini masya Allah, dapatnya banyak banget. Ini dapat sekitar 30 ya teman-teman ya. Ini gede-gede banget. Ini saya masukkan ke kulkas. Dan ini mau kita apain ya teman-teman, kita keluarkan. Ini kenyal banget ya teman-teman nih. Ini baru sebentar saya masuk ke kulkas ya teman-teman, supaya dia lebih enak ya kalau kita potong. Dan ini mau saya potong ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Coklatnya lumer banget. Ini yang udah dimasuk ke kulkas, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini mau saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya kenyal, manisnya pas, dan nyoklat banget ya teman-teman ya. Dan yang hijaunya seperti ini ya teman-teman ya. Ini nggak perlu saya belah ya. Cobalah kita belah satu ya teman-teman. Ini belum dimasukin ke kulkas ya teman-teman. Ini kalau nggak masuk kulkas dia lengket ya teman-teman ya. Seperti ini hasilnya, nyoklat banget. Dan ini buatnya anti gagal ya teman-teman. Dan ini rasanya juga enak. Teman-teman harus cobain buatnya juga gampang. Ya teman-teman, sampai sini dulu video saya ya. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf ya teman-teman ya. Selamat mencoba. Dan sampai jumpa lagi di resep saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.